Luar biasa. Tuhan yang sama yang pernah menolong kami di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang kami sembah sampai detik ini, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu gak pernah berubah, kuasa-Mu gak pernah berubah, hikmat-Mu tidak ada habisnya, limpahkan buat setiap kami. Supaya hari-hari ini kami dikuasai oleh hikmat Tuhan. Nyatakan pribadimu lebih lagi Tuhan. Pagi siang hari ini menjadi pagi yang penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Karena kami berjalan di dalam hikmat dari Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana. Sehingga kami bisa menghitung segala sesuatu dengan baik. Sehingga masa depan kami pun penuh dengan indahnya kemuliaan Tuhan. Kami mau ngalamin itu setiap hari. Terima kasih Bapak, kami terima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap untuk dilawat Tuhan katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, come on. Silahkan duduk kembali. Katakan buat kiri kanan Anda hari ini kelihatan kurus sekali, katakan seperti itu. Ada yang ngomong, ada yang batin. Ada orang ngomong kayak gitu Pak 10 tahun yang lalu Pak. Puji Tuhan. Mau badannya berlebih kurang, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kasih Tuhan gak pernah berubah. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan, come on. Di ibadah yang kedua, saya mau menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan tentang hikmat dari Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya mau dikuasai. Sekali lagi katakan, saya mau dikuasai oleh hikmat Tuhan. Amin. Siapa mau dikuasai oleh hikmat Tuhan? Mau? Ya. Usia boleh bertambah, gak jamin orang itu bijaksana. Gak jamin. Sekolah boleh tambah pinter, belum tentu tambah bijak hidupnya. Kadang-kadang kebanyakan tambah pinter suka ngeritik kiri kanan, ya kan? Kebanyakan pengetahuan tuh seringkali malah suka nuduh kiri kanan, merasa lebih hebat, merasa lebih pinter. Bertambah harta gak menjamin orang tambah bijak. Justru malah kadang-kadang tambah harta, tambah suka menindas kiri dan kanan, gak bijak. Hikmat itu karunia dari Roh Kudus. Kita mesti ngerti, salah satu bentuk karunia Roh Kudus itu kita dikasih hikmat. Hikmat itu apa sih? Kata lainnya adalah kebijaksanaan. Artinya ini, hikmat atau kebijaksanaan adalah kemampuan yang diberikan kepada kita untuk bisa menilai dan bisa membedakan orang, barang, kejadian, situasi tertentu sehingga kita tuh bisa ngambil keputusan yang terbaik. Kita dikasih kemampuan untuk menimbang segala perkara, menimbang orang ini dan orang itu, menimbang masalah ini dan itu, sehingga ujungnya bisa ngambil keputusan yang terbaik. Karena kalau sampai kita salah ambil keputusan, masa depan kita bisa bermasalah. Setiap hari ini kita mesti ngambil keputusan, betul. Kita butuh hikmat dari Tuhan, supaya apapun yang Tuhan percayakan, di depannya selalu yang terbaik menanti. Katakan amin. Nah, orang kalau punya hikmat, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang jahat. Dia bisa membedakan orang ini perlu saya deketin atau perlu saya jauhin. Gak semua orang itu kita perlu deket, saya mau katakan. Gak semua. Toh waktu kita juga terbatas untuk bisa deket sama semua orang kan. Betul kan? Ada orang-orang yang bisa membawa dampak yang baik. Ada orang-orang memang Tuhan izinkan untuk terkoneksi di satu musim. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk connect di sepanjang musim. Benar gak? Ada orang-orang yang dulu sama Anda dekat banget. Bisa jadi hari ini sudah kayak seperti orang asing loh. Ada orang tuh just stay for a season. Tapi ada orang-orang yang bisa stay sampai hari ini tetap dekat, tetap baik. Tetap bisa jadi teman curhat buat kita. Dan membuat hidup kita juga lebih baik gara-gara hidup orang-orang itu kan. Kita perlu hikmat, kalau enggak kita akan kehabisan waktu untuk dekat sama orang yang salah. Belum tentu orang itu enggak baik. Tapi saya percaya di dalam hidup ini itu ada namanya koneksi ilahi. Setiap musim itu Tuhan tempatkan orang-orang tertentu dalam hidup kita. Kita butuh hikmat Tuhan di sana.
Kalau kita dikasih hikmat, kita bisa membedakan suara atau berita mana yang kita perlu dengar apa enggak. Sekarang ini udah kebanyakan tips di sosial media, betul kan? Tips untuk mendidik anak gitu. Ada satu ngajarin, anak sekarang wah nggak bisa dikencengin. Digencet dikit bisa kabur. Digencet dikit, wah udah deh mendingan kita halus-halusin. Udah kayak makhluk halus aja dihalus-halusin terus. Tapi ada yang nggak setuju. Nggak bisa. Anak itu harus dididik dengan keras. Kalau nggak gimana masa depannya? Ada konten lain lagi. Tambah lama kebanyakan konten kita bingung sendiri. Padahal untuk anak kita, itu Tuhan punya rencana indah tersendiri juga. Kita makanya mesti nangkap tuntunan Tuhan sendiri. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Kita butuh hikmat Tuhan di sana. Hikmat memampukan kita untuk kita bisa membedakan waktu. Waktu mana yang terbaik, waktu mana yang gak baik. Sesuatu yang baik dieksekusi di waktu yang tidak baik. Bisa jadi hasilnya gak maksimal. Tangkap ini. Istri pengen ngomongin masalah anak. Suaminya lagi pulang dari kantor lagi penuh pikirannya. Lagi stres, habis disemprot kiri kanan, disemprot bosnya, disemprot klien dan segala macam. Lagi sumpek. Maksudnya baik mau bahas masalah anak. Tapi timingnya gak baik. Suaminya lagi banyak pikiran. Kalau kita gak pakai hikmat langsung serang itu. Bisa jadi habis ngomong, gak ngomong semingguan habis itu. Gara-gara apa? Maksudnya baik, tapi timingnya butuh kebijaksanaan untuk cari waktu yang tepat. Betul kan? Ya, itu butuh hikmat. Dengan hikmat kita tahu kapan bisa waktu terbaik untuk kapan memberikan pujian, kapan memberikan teguran. Dipuji terus juga gak baik loh. Ada waktunya mesti sesekali ditegur. Karena namanya manusia semuanya masih belajar. Tapi kalau ditegur terus gak pernah dipuji, ya bermasalah hubungannya lama-lama. Lihat, kita perlu timing hikmat kapan memberikan pujian dan teguran. Perlu hikmat tahu kapan waktu menerima dan kapan waktu mesti memberi. Menerima terus, gak pernah memberi, serakah nanti. Tapi kalau memberi terus, gak pernah menikmati, itu juga menurut saya gak tepat juga. Karena firman Tuhan ngomong, ada roti yang kamu bisa makan, ada benih yang harus kamu tabur. Kita perlu hikmat Tuhan mengelola. Spending terus gak sehat. Gak sehat. Lihat apa langsung beli, lihat apa langsung beli. Lama-lama gak beriman, akhirnya gak punya tabungan. Kita mesti dipenuhi hikmat Tuhan. Kapan mesti spending, kapan mesti menikmati apa yang kita kerjakan. Kapan mesti saving, butuh timing, butuh tahu segala sesuatu. Kalau kita dikasih hikmat, kita bisa mengelola kapan waktu kerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk hobi kita mungkin. Kalau enggak semuanya kebolak-balik. Timingnya jadi enggak jelas. Waktu kerja malah nonton drama Korea yang enggak kelar-kelar kerjaannya. Enggak berhikmat itu namanya. Waktu lagi family holiday, lagi liburan, malah mikirnya kerjaan terus. Enggak berhikmat juga. Keluarga akhirnya keteteran. Tuh lihat. Kita butuh hikmat dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Supaya apapun yang Tuhan percayakan, kita bisa berhasil, beruntung, dan memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Butuh hikmat dalam segala sesuatu. Hikmat dari Tuhan itu beda. Amsal 8, 12, 13. Dikatakan akulah hikmat. Bila engkau menerima aku, engkau akan bertambah dalam kecerdikan, pengetahuan, dan kematangan berpikir. Didewasakan. 13. Apabila engkau mengenal aku, engkau akan hormat dan takut kepada Tuhan dan benci kejahatan. Karena aku membenci segala macam kejahatan, termasuk sifat sombong, membanggakan diri dan suka menipu. Kalau hikmat dari dunia mengajarkan cara sukses, gak apa-apa sikat kiri sikat kanan. Gak apa-apa yang penting sukses, bantai kiri bantai kanan. Gak apa-apa keluarga bermasalah, yang penting karir sukses. Itu hikmat dunia. Hikmat dari Tuhan enggak. Sekalipun kita bisa dipercaya apapun, Tuhan selalu jadi prioritas.
harusnya tambah hari, tambah intim sama Tuhan. Mau dikasih jabatan apapun juga, Tuhan tetap dipermuliakan. Bisa ngatur. Sifatnya gak jadi sombong, tetap jadi orang yang jujur. Itu makanya hikmat Tuhan itu membuat karakter kita tambah hari, tambah lebih baik. Serupa dengan Kristus. Itu baru namanya orang berhikmat. Beda hikmat dari Tuhan. Amsal 3, 19-20. Hikmat Tuhan selalu membawa kita lebih takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, karakter kita diubahkan. Amsal 3 dikatakan, dengan hikmat Tuhan itu menciptakan bumi. Bayangkan, dengan kebijaksanaannya Tuhan bisa menciptakan bumi. Dengan akal budinya, Dia membentangkan langit di tempatnya. Dengan pengetahuannya, Dia membuat sumber-sumber air di bawah tanah itu pecah dan mengalirkan airnya. Serta awan di langit mencurahkan air ke bumi. Anda bisa bayangkan ya, Tuhan tuh menciptakan bumi, langit dan segala isinya itu dengan sangat-sangat kreatif, sistematis, luar biasa. Bahkan dikelola dengan dahsyat. Semua Tuhan atur dengan luar biasa. Artinya apa? Orang kalau dipenuhi hikmat dari Tuhan akan ada kreativitas tanpa batas dalam hidupnya. Selalu keluar ide-ide yang baru. Dan ngerti cara gimana mengelola idenya. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau punya pengalaman, tetapi karena ada Tuhan yang hebat di dalam hidup Anda. Itu beda. Anda tahu tentang kata. Dari dulu mah ada kata namanya sekali. Dari dulu ada kata namanya selamanya. Dari dulu ada kata namanya Yesus. Tapi untuk membuat itu jadi sekali Yesus selamanya, Yesus dan bernada dan memberkati banyak orang, itu butuh hikmat dari Tuhan. Kita nggak punya, tapi Tuhan punya buat kita. Untuk bisa bikin masakan enak, sama bisa bikin menu yang bagus, dan akhirnya warungnya bisa rame, itu butuh kreativitas dari Tuhan. Ada beberapa dari Anda, mungkin Anda sedang struggling masalah kerjaan Anda. Hari ini jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan punya hikmat yang tidak terbatas buat kita. Dan Dia sanggup melimpahkannya buat kita. Kasih tepuk tangan paling luar biasa. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh apa? Menakjubkan. Oh Tuhan, Kau dahsyat. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Dia sangat ajaib. Lebih dari semua yang ada. Sama-sama nyanyikannya. Hikmat-Mu tiada. Karena terlalu kreatif, terlalu indah. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Angkat tangan sama-sama nyembah Tuhan, katanya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Nyatakan hikmat-Mu bagi kami Tuhan. Ku kagum. Saat tangan kami terangkat, Tuhan turun tangan, limpahkan bagi kami. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi ya, terus. Dengan tangan yang terangkat, tanda berserah, hampiri Tuhan. Ku kagum, hikmat-Mu tanpa batas. Hikmat-Mu Tuhan gak ada habis-habisnya bagi kami. Nyatakan Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan Kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi, kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Nyatakan. Kau Allah yang
layak dipuji, ku kagum akan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hikmatnya gak ada habisnya buat kita. Saya tuh juga sering kali sebenarnya gak tahu loh mau ngapain. Beneran, percayalah. Kita ini sama. Tapi kita sama-sama punya Tuhan yang hikmatnya gak ada habisnya. Seringkali kita juga terbatas. Tapi hikmat Tuhan tuh gak terbatas. Beneran. Saya seringkali juga bingung mau nulis lagu apa. Mesti ngomong apa sama istri, ngomong apa sama anak, memutuskan apa. Kadang-kadang juga sering bingung. Momen ini saya bingung. Saya cuma ingat, Tuhan, Engkau Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Engkau terlalu kreatif. Nyatakan kreativitasmu buat aku. Semudah saya membuka hati, semudah itulah Tuhan selalu berkarya. Anugerahnya selalu ada buat kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ya. Jadi Hani ngerti, hikmat Tuhan itu beda. Karena tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Amsal 24, 3-4. Ini firman Tuhan luar biasa. Dikatakan di sini. Rumah tangga itu dibangun dengan apa di sini dituliskan? Dengan apa? Hikmat. Ternyata bukan dengan cinta ya. Yang sudah menikah, modal cinta apa aja cukup? Cukup nggak untuk bangun pernikahan yang kuat? Nggak cukup. Dengar tuh yang masih lebih muda belum menikah. Pak, butuh bayar sekolah anak. Yang penting kan aku cinta kamu. Rame lama-lama, betul kan? Pak, itu listrik bentar lagi diputus sama PLN. Kita butuh bayar nih, harus gimana? Yang penting kan aku selalu bersamamu. Makan tuh cinta. Butuh hikmat. Butuh hikmat untuk ngelola segala sesuatu. Untuk kita bisa bijak dalam kata. Untuk bisa memutuskan langkah depan perlu kemana. Memutuskan mau liburan kemana aja itu butuh hikmat Tuhan supaya gak berantem loh, beneran loh. Butuh hikmat semuanya. Makanya kita ngomong kalau mau rumah tanggamu kuat. Itu perlu hikmat dan apa? Pengertian. Satu kali saya ngerasa memang ada satu musim dalam hidup saya. Waduh sibuk banget rasanya. Saya ngerasa kayak hubungan saya sama anak itu jauh. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sederhana. Kamu kepengen supaya anakmu tuh selalu merasa sebagai tim pelayananmu. Sekalipun mungkin mereka secara fisik gak ikutan. Tapi mereka akan selalu support kamu. Gimana ya Tuhan caranya? Minta tiap kali kamu mau berangkat pelayanan, selalu anakmu tumpang tangan sama kamu. Mereka yang doakan. Oh iya ya. Sekarang setiap kali saya cerita, Dedi nih, kayak kemarin ini, Dedi mau ke Semarang, sini. Anak saya 2, kalian berdoa, tumpang tangan sama Dedi. Kalian sekalipun gak ikutan, tapi kalian ikut mendoakan dan kalian akan bisa jadi berkat lewat doa kalian. Akhirnya mereka doakan, doanya sederhana. Tuhan Yesus, Dedi mau pelayanan, bisa worship, bisa teaching, Tuhan memberkati di Semarang, pulang dengan selamat. Amin. Dia ketawa senang. Nah, kamu tuh tim pelayanannya Dedi. Thank you buat doanya. Sampai hari ini kami praktekkan ini terus. Saya praktekkan ini terus. Itu yang membuat saya sama anak-anak jadi satu tim dalam pelayanan. Sehingga mereka gak benci nama pelayanan. Saya pulang gitu, saya ngomong, tahu gak? Kemarin Dedi dari Semarang. Banyak orang diberkati gara-gara kamu ikut doain Dedi. Oh ya, senang. Mereka happy. Itu hikmat dari Tuhan. Kelihatannya sederhana, tetapi membuat apa? Pernikahan saya, keluarga saya, hubungan saya dengan anak itu tambah kuat. Tuhan kasih hikmat, selalu ngatur. Puji Tuhan, saya doa dari beberapa waktu lalu. Tuhan, kadang-kadang ini jadwal, kadang-kadang susah ngaturnya gimana ya. Tuhan kasih hikmat. Nanti aku bakal buka jalan ke depan, sehingga banyak pelayanan yang bisa juga ada di Jakarta. Karena untuk saya mau bocorin di dunia pelayanan itu ya, kadang-kadang itu untuk bisa memberkati, terutama gereja-gereja di Jakarta kadang-kadang nggak segampang itu. Nabi itu kadang-kadang susah diterima di rumahnya sendiri. Lebih gampang untuk pergi keluar kota daripada di dalam kota, beneran nggak gampang. Kalau di dalam kota bisa dikatakan jujur banyak sekali, pengkhotbah itu bagus-bagus, penyembah yang luar biasa juga.
Kadang-kadang gak gampang. Tapi puji Tuhan dari tahun kemarin sampai tahun ini saya melihat Tuhan buka begitu banyak jalan dengan luar biasa. Sampai akhirnya saya kalau hari Minggu tuh sebenarnya saya sekarang lebih banyak ada di Jakarta. Itu hikmat yang Tuhan kasih dengan luar biasa. Sehingga saya punya kesempatan kalau Minggu sebisa mungkin beribadah dulu sama keluarga. Ketika saya mengatur, Tuhan kasih hikmat, ada jalan yang terbuka. Tuh lihat. Makanya bersyukur sekali, butuh hikmat dari Tuhan supaya rumah tangga tetap kuat. Amsal 30, 24 sampai 28. Di sini dikatakan, di bumi ini ada 4 binatang yang kecil tetapi sangat apa? Bijaksana. Hari ini dengar semua yang ada di tempat ini. Sekalipun engkau seringkali dipandang remeh sama manusia, Tuhan gak pernah pandang remeh Anda, engkau biji matanya. Sekalipun engkau lemah, hikmatnya bisa membuat engkau jadi orang yang kuat, katakan amin. Sekalipun engkau dipandang biasa, tapi kalau hikmat Tuhan ada di dalam seseorang, yang biasa bisa jadi luar biasa. Alkitab tulis, kecil, tapi Tuhan bisa ubah jadi sangat bijaksana. Semut, bukan hewan yang kuat, tetapi bisa mengangkut makanan pada musim panas. Bisa manage segala sesuatu dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan yang menyatakannya buat semut itu. Tikus gunung, binatang yang lemah tetapi bisa membuat sarang pegunungan. Bisa dikasih hikmat untuk membuat sarang. Sekalipun itu adalah tikus, belalang. Dia gak punya pemimpin tetapi bisa terbang berkelompok. Dengan teratur seperti barisan pasukan tempur. Dahsyat. Yang gak teratur bisa jadi teratur karena apa? Hikmat Tuhan yang menyatakannya. Cicak bisa ditangkap dengan tangan tetapi bisa dikasih hikmat. Di rumah manapun juga cicak bisa tetap ada loh. Selalu punya jalan yang baru, gak pernah tahu caranya gimana. Mau di istana raja pun dia juga ada. Saya punya satu kesaksian yang dahsyat. Saya ini lulus kuliah 2003. Lulusan dari Universitas Petra, jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya waktu lulus itu, teman-teman saya semua, saya masih ingat itu pakai dikasih selendang warna ungu. Saya dengan polosnya nanya, kalian dapat selendang kok aku kok nggak dapat selendang? Terus mereka nanya, coba cek IPK kamu berapa? Karena IPK itu menentukan bakal dapat selendang apa enggak. Bener, IPK saya itu di bawah batasnya. Teman-teman itu 275 ke atas, IPK saya 2,6. Wah, saya akhirnya merasa hari itu, sekolahku ini hancur, gak bener ini. Saya hari itu merasa malu sekali. Tapi tahun lalu, tiba-tiba Universitas Petra telepon saya, kontak saya. Kak Franky, ini dari Petra. Kenapa? Kak Franky bisa nggak nanti bulan Juli, akhir Juli ini, kita bakal ada acara gathering untuk mahasiswa baru. Oh ya, maksudnya gimana? Kak Franky bisa nggak jadi inspirasi narasumber untuk mahasiswa baru? Kamu nggak salah ngundang. IPK 2,6 nggak dapat selendang suruh naik ke atas, itu kan memalu-malukan kan? Saya sampai ngomong sama mereka gini, kamu maksudnya mau jadikan contoh supaya jangan contoh saya gitu, maksudnya gitu kan? Inilah contoh mahasiswa yang tidak berhasil, jangan dicontoh, namanya Franky Kunchoro gitu. Tapi mereka ngomong, enggak. Kami melihat bagaimana seorang Franky Kunchoro diubahkan sama Tuhan. Kami tahulah nilai kakak gimana. Kami kan ngecek semua profil orang-orang yang bakal kami undang. Kami lihat bagaimana kegagalan kakak, bagaimana proses hidup seorang Franky Kunchoro. Sampai akhirnya Tuhan akhirnya percayakan ini dan itu dan segala macam. Karya kakak, kesaksian hidup kakak itu memberkati kami semua. Tolong nanti kakak sampaikan sama banyak anak muda. Supaya mereka gak cuma pintar, tapi mereka takut sama Tuhan. Dan Tuhan yang membuat mereka jadi orang-orang yang berhasil. Wah, gitu ya. Bener ya, gak salah ngundang kan? Oke. Akhirnya saya datang. Biasanya saya datang ke kampus dengan tertunduk malu karena nilai pas-pasan. Tapi hari itu kepalaku tegak karena apa? Aku tahu aku punya Tuhan bisa mengubah masa depanku jadi baru. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari itu saya lihat 1.300 mahasiswa baru. Saya ngomong tentang Tuhan sama mereka. Dan pertama kalinya dalam hidup saya dikasih piagam sama Petra.
Aku gak dapat selendang gak apa-apa, tapi aku dapat piagam, teman-temanku gak dapat. Asik. Artinya apa? Tuhan bisa mengubah orang-orang yang lemah, yang kecil jadi kuat, jadi bijaksana. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Jangan merasa rendah diri. Kalau engkau lihat kemampuanmu, yes, memang terbatas. Tapi selalu ingat, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan bisa dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Pertanyaannya gini, bagaimana bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Catat ini yang pertama. Minta dengan percaya penuh. Minta dengan apa? Percaya penuh. Yakobus 1:5-6 dikatakan, namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah, minta aja. Alkitab tulis, Dia sangat murah hati kepada siapa? Kepada siapa? Semua orang, siapapun engkau, apapun pengalamanmu, seberapapun jumlah kegagalan atau keberhasilanmu dalam hidup ini, siapapun engkau, Alkitab ngomong, minta sama Tuhan karena Tuhan sangat murah hati kepada semua orang. Katakan amin. Dan tidak pernah marah kalau kita minta hikmat sama Dia. Karena itu minta. Maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Asalkan kamu memintanya, sama-sama baca dengan apa? Percaya penuh. Mesti percaya penuh. Yes Tuhan, mungkin masa laluku aku ngalamin ini. Rasanya aku gak layak. Tapi hari ini aku percaya Engkau bisa mengubah masa depanku jadi baru. Mungkin masa laluku, yes aku mungkin ngalami ini dan itu. Tapi hari ini Tuhan, aku ada masalah yang baru. Sekalipun aku punya masalah hari ini, sekalipun aku punya segudang kisah kesuksesan menurut apa kata dunia, tapi hari ini tetap mintalah sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang punya hikmat yang terbaik dalam hidup kita. Dia punya kebijaksanaan yang melebihi segala akal pikiran manusia. Minta. Ada kisah yang menarik, 1 Raja-Raja 3, kisah tentang Salomo. Salomo ini raja yang barusan diangkat. Pengalamannya dia sama bapaknya Raja Daud itu jujur aja secara logika gak sebanding. Daud itu dari masa mudanya sudah berperang. Dia dapat hikmat dari Tuhan gimana menghadapi singa beruang, gimana menghadapi Goliat, gimana menghadapi mertua yang kejar-kejar dia mau bunuh dia. Dia ngadepin orang Amalek, dia ngadepin orang yang mau melempari dia dengan batu. Hidupnya sudah mengalami hikmat yang banyak sekali luar biasa. Sementara Salomo masa mudanya gak seperti Daud. Dia ketakutan, dia gak punya pengalaman. Tapi dia doa sama Tuhan. Dia berkata seperti ini, ya Tuhan, Engkau kan yang mengangkat aku menjadi raja menggantikan ayahku. Meskipun aku masih sangat muda, aku gak tahu gimana caranya memerintah. Hari ini datang dengan kejujuran, datang dengan keterbatasan, datang aja sama Tuhan. Seperti apa yang dilakukan sama Salomo, aku gak tahu. Aku gak tahu. Jangan sok tahu, karena cuma Tuhan yang maha tahu. Katakan amin. Yes. Aku berada di tengah bangsa yang telah Kau pilih menjadi umat-Mu sendiri. Mereka bangsa yang besar gak terhitung jumlahnya. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang Kuperlukan untuk memerintah umat-Mu ini dengan adil. Aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kalau gak demikian, mana mungkin aku bisa memerintah umat-Mu yang besar ini. Setelah Salomo minta, ayat 10 menuliskan, Alkitab ngomong gak gini, Tuhan apa? Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu. Ketika engkau minta sama Tuhan, Tuhan senang dengan permintaanmu itu. Karena ketika engkau meminta, itu bukti engkau percaya bahwa Tuhan bisa menyatakannya di hidupmu. Apapun kondisi, Tuhan senang kalau engkau minta sama Dia. Dan Tuhan ngomong sama Salomo, sebab engkau meminta kebijaksanaan dengan memerintah, untuk memerintah dengan adil, bukan umur panjang. Kau gak egois atau kekayaan untuk dirimu sendiri. Kau gak mikirin kekayaan buat dirimu ataupun kematian musuh-musuhmu. Kau gak minta itu. Kau gak egois. Hari ini ketika kau datang sama Tuhan,
Minta Tuhan bersihkan hati kita dulu. Amin. Mungkin selama ini kau minta hikmat dari Tuhan, tapi untuk memperkaya diri, cuma mikirin dirimu sendiri. Datang sama Tuhan gini, Tuhan kasih aku hikmat, supaya hidupku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Supaya hidupku bisa jadi terang bagi banyak orang. Bukan aku Tuhan, tentang aku. Tapi pakai aku. Supaya melalui hidupku, kuasamu, kasihmu nyata. Aku mau itu Tuhan. Kita ngomong, karena kau gak minta itu yang egois-egois itu, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana, lebih berpengetahuan daripada siapapun juga, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Bahkan apa yang tidak engkau minta akan kuberikan kepadamu. Seumur hidupmu kau akan kaya, dihormati melebihi raja lain yang manapun juga. Dan kalau kau seperti ayahmu Daud, mentaati aku serta mengikuti hukum-hukumku, aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang. Kalau kau gak mikirin diri sendiri, kau datang dengan percaya penuh, minta sama Tuhan, yang tidak engkau pikirkan pun Tuhan tetap sanggup berikan dalam hidupmu. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Katakan amin. Jadi hari ini datang sama Tuhan, minta hati beres, kuduskan aku. Datang dengan percaya penuh. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Katakan amin. Tahu dia. Sebelum kau mengatakannya, dia sudah mengetahuinya. Datang aja minta hati dipenuhi hikmat Tuhan. Amin. Yang kedua, saya belajar ini. Yang kedua, bagaimana bisa berlimpah dengan hikmat Tuhan. Lakukan firman setiap kali kita mendengarnya. Kita berkata, Matius 7:24, setiap orang yang mendengar perkataan firman dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hujan datang, banjir datang, angin melanda, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang dipenuhi hikmat sama Tuhan, apapun yang melanda hidupnya, dia tetap kuat berdiri. Tetap kuat dalam segala keadaan. Karena apa? Karena dia mau dengar firman dan mau mempraktekkan. Firman itu yang akan menerangi engkau, yang memberikan engkau hikmat yang kau perlukan waktu tantangan itu melanda. Orang baru ketahuan berhikmat apa enggak waktu ada masalah. Kalau engkau simpan firman, engkau mau taat sama firman, firman Tuhan akan menerangi engkau sehingga selalu ada kebijaksanaan yang fresh, yang baru, sehingga engkau enggak salah ambil keputusan. Suatu kali saya pernah berantem sama istri saya, awal-awal menikah. Momen itu gak tahu kenapa tiba-tiba udah mau marah dan segala macam. Diingetin firman Tuhan Filipi 4 tuh. Semua yang suci, semua yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, renungkanlah semuanya itu tentang istrimu. Saya lagi marah nih. Kita tuh kalau lagi berantem sama orang, lagi kesel sama orang, lebih gampang nginget jeleknya orang daripada baiknya orang kan. Betul gak? Lebih gampang ngelihat, ini orang suka gini. Padahal bisa jadi orang itu punya segudang kebaikan yang kita lupakan waktu kita lagi kesel sama dia. Hari itu Tuhan ngomong melalui firman-Nya, semua yang baik, semua yang adil, semua yang mendatangkan kebajikan, pikirkan itu tentang istrimu. Saya mulai diingetin sama Tuhan. Oh iya, istriku tuh, saya cerita dikit ya, 4 kali tak putus loh waktu itu. Tapi tetap teguh berdiri. Sampai akhirnya saya bisa nikah. Gara-gara salah satunya apa? Gara-gara istri saya teguh hatinya. Beneran, waktu pacaran 4 kali putus tuh. Akhirnya waktu menikah, saya waktu itu masih ngantor dan segala macam. Setiap kali pulang rumah selalu dia kasih makanan yang terbaik. Tuhan ingatkan, bener kan? Istrimu tuh kasih makanan, minuman gak pernah dicampur sianida. Bersyukur itu. Oh haleluya. Bersyukur buat itu. Iya. Aduh, istriku selalu masak paling enak dikasih buat suaminya. Iya. Saya ingat bagaimana kesetiaannya. Hari itu saya gak jadi marah. Saya nangis, saya minta maaf sama dia. Maafkan aku tadi kebawa emosi. Dan singkat cerita, hari itu dengan hikmat firman Tuhan, pernikahan saya diselamatkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, firman yang membuat kita tetap jadi orang yang bijaksana. Gak dikuasai emosi, gak dikuasai keadaan. Yang ketiga, kalau engkau mau jadi bijak, bergaul dengan orang bijak. Katakan sama-sama bergaul dengan orang bijak. Amsal 13:20.
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal itu menjadi malang. Kalau kita baca ayat ini, ya benerlah kalau kita belajar dari orang bijak, maka kita pasti jadi lebih bijak. Pertanyaannya gini, untuk kita bisa menjadi bijak, kita itu mesti rendah hati. Karena ketika engkau kumpul dengan orang bijak, Anda akan kelihatan paling bodoh di sana. Betul kan? Untuk mau jadi bodoh, itu butuh kerendahan hati dulu. Gak semua orang itu mau rendah hati masalahnya. Saya setiap 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, seringkali ambil waktu ketemu sama gembala saya. Waktu duduk, aduh dikuliahin habis-habisan. Ki, kamu mesti gini, mesti gini. Di situ saya kerasa bodoh banget sih gua. Tapi di waktu yang sama ketika saya mau dikoreksi, di situ saya tambah bijaksana untuk mengatur segala sesuatu. Catat ini. Mau belajar membuat kita jadi pintar, tetapi kalau kita masih mau dikoreksi, akan membuat kita jadi bijaksana. Kita butuh. Hari ini mungkin beberapa dari Anda, gimana saya bisa ketemu dengan orang-orang yang bijaksana dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pekerjaan. Kita doa sama Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat koneksi ilahi itu terjadi. Tuhan bisa mempertemukan dengan engkau dengan orang-orang yang tepat. Katakan amin. Itulah Tuhan. Dan hari ini kalau engkau merasa, wow aku punya satu komunitas, di situ aku paling bijak. Jangan happy dulu. Merasa engkau yang paling bijaksana. Justru disitulah kemunduran terjadi. Ada satu pepatah ngomong bagus banget. Dr. A.R. Bernard ngomong bagus banget. If you are the smartest in the group, get another group. Kalau engkau merasa yang paling pintar di situ, udah. Ini waktunya untuk engkau cari komunitas yang lain. Supaya membuat engkau tetap tampak bodoh. Supaya engkau bisa beroleh kebijaksanaan lagi. Yang terakhir. Bagaimana bisa menjadi bijaksana? Seringkali harus melewati didikan. Melewati apa? Didikan. Amsal 22:15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kadang-kadang kita mesti melewati didikan dalam hidup ini. Baru akhirnya kita tuh bangun dan jadi orang yang bijaksana. Dulu asal ngomong gak dipikir, asal ceplos saja. Akhirnya banyak orang jadi luka hati karena perkataan Anda. Orang gak mau berteman sama Anda. Baru akhirnya jadi bijaksana. Kalau mau ngomong mikir dulu. Dulu karena punya banyak keinginan. Gak apa-apa kartu kredit, pinjaman online dulu. Cari jalan yang singkat semua. Gak ngatur keuangan dengan bagus. Akhirnya terjerat hutang yang banyak. Ditelepon debt collector kiri dan kanan. Mulai pusing, ketakutan dan segala macam. Akhirnya baru jadi bijaksana, lebih menguasai diri, lebih mikir ngatur kalau mau keluar uang dan segala macam, mau pinjam uang ngatur segala macam. Lihat, kita seringkali baru menjadi bijaksana setelah apa? Setelah melewati masalah didikan. Saya nggak tahu Anda pernah mengalami masalah apa di waktu yang lalu. Tapi kalau Tuhan mengingatkannya hari ini, artinya Tuhan sedang membuat engkau jadi pribadi yang lebih bijak hari ini. Ingat kegagalan masa lalumu. Tuhan sedang membuat kebaikan. Melalui masalahmu, Tuhan sedang menyatakan kebijaksanaannya buat kita. Amin. Satu ayat penutup, 1 Korintus 3:18. Kita bangkit berdiri sama-sama ya. Saya akan tutup di sini. Tim praise worship bisa maju. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 3:18. Sama-sama baca dalam hitungan ketiga, 2, 1. Siapapun yang merasa pandai dalam apa ilmu duniawi, tinggalkan saja ilmumu itu. Biarlah kamu dianggap bodoh di mata manusia. Yang penting kamu menjadi bijak di mata. Katakan amin. Letakkan semua pengalaman, letakkan semua kepandaian Anda, pengetahuan, kepintaran membuat kita punya banyak strategi, yes. Tetapi untuk bisa menentukan strategi yang terbaik, itu butuh hikmat dari Tuhan. Jadilah orang yang dianggap bodoh gak apa-apa.
Tapi di waktu yang sama, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan, mungkin aku punya segudang pengalaman hari ini, tapi aku datang dengan hati yang percaya penuh. Aku minta hikmat dari Tuhan yang baru. Hidupku bukan ditentukan sama pengalaman masa laluku. Hidupku ditentukan lewat apa kata Tuhan dalam hidupku. I need your guidance. Saya merasa sekali ada banyak dari Anda yang sedang butuh tuntunan Tuhan hari ini. Kau sedang butuh kebijaksanaan buat hidupmu, masa depanmu, keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu. Kau sedang butuh kebijaksanaan buat pekerjaanmu. Kau sedang butuh hikmat kebijaksanaan buat orang-orang yang sedang kau layani. Ada beberapa dari Anda yang sedang bingung gimana supaya keluargaku bisa bersatu kembali. Mungkin hubunganmu dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua, mertua, menantu, teman sedang bermasalah. Dan kau bingung solusinya gimana? Datang sama Tuhan hari ini. Dia punya semua jawaban yang kau perlukan. Yang kau perlukan hari ini, minta dengan percaya penuh, dengan hati yang bertobat. Mungkin selama ini engkau selalu mikirin cuma dirimu sendiri. Datang seperti Salomo yang sederhana. Dia bertobat dulu. Aku gak memikirkan tentang hidupku, tapi Tuhan pakai aku jadi berkat. Pakai aku jadi jawaban. Aku rindu mengenalkan kasih Tuhan. Pakai aku yang sederhana ini Tuhan. Jangan lagi minder. Jangan lagi merasa, oh aku apa, aku gak punya. Tuhan mengasihi engkau biji matanya. Engkau layak mendapatkan yang terbaik sebab engkau anak yang dikasihinya. Dia menebusmu dengan darah yang mahal untuk kau bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Hari ini datang, minta dengan percaya penuh. Ambil waktu 1 menit ke depan. Doa masing-masing, hampiri Tuhan. Di area mana engkau perlu hikmat dari Tuhan, minta sama Tuhan. Alkitab berkata, dia Tuhan yang murah hati. Tuhan senang dengan permintaan. Masing-masing pribadi hampiri Tuhan. Kalau engkau masih bisa memakai lidah bibirmu, pakai itu untuk doa. Jangan cuma di hati. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita menyatakan isi doa kita. Pakai itu sama-sama. Yuk, pakai itu sama-sama. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Nyatakan hikmat-Mu bagi kami. Nyatakan hikmat-Mu bagi kami. Kami butuh tuntunanmu. Aku bingung Tuhan buat anakku. Tuhan, aku bingung, aku mesti ngambil keputusan apa ke depan, buat apa yang sedang Tuhan percayakan. Ada yang sedang mendapatkan sebuah project dan kau bingung gimana mengelolanya. Deadline-nya sangat dekat sekali. Dan kau bingung gimana bisa menyelesaikannya. Hari ini hikmat Tuhan ada buat hidupmu. Jangan kau takut. Ada beberapa yang sedang dapat beberapa kesempatan. Ada beberapa yang sedang banyak pintu ditutup dan kau bingung mesti melangkah gimana, memutuskan yang mana yang terbaik. Gak usah takut. Datang sama Tuhan dengan percaya penuh. Engkau gak punya pengalaman, Tuhan bisa menyatakan kebijaksanaan yang terbaik buat hidupmu. Datang sama Tuhan dengan percaya penuh. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan, datang sama Tuhan hari ini. Koremes siapa apa. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, pertemukan kami semua di tempat ini dengan orang-orang yang tepat, di mana kami bisa terus belajar menjadi bijak. Bukan dengan hikmat dunia, tapi hikmat dari Tuhan yang akan memperkaya hidup setiap kami. Nyatakan Tuhan bagi setiap kami. Nyatakan Tuhan.